berarti yang dhaif. Ya taipi ya bisa diamalkan. Istaksir ngakeh-ngakehake sapa sira minan nasi saking menungso min du'ail khairi saking donga kebagusan laka marang sira. Fainal abda makusne kawula la yadri iku ora ngerti sapa kawula ala lisani man ing atase lisane wong yustajabu den sembadani apa lahu apa gedhe wong au yurhamu utawa den welasi sapa wong. Rawahu ngrawatake hu ing hadis sapa al-Khatib sapa al-Khatib al-Baghdadi. Jadi Imam al-Khatib al-Baghdadi itu ahli hadis, pelopor ilmu-ilmu hadis. Jadi sebelum ilmu hadis itu dibukukan secara bagus, beliau itu sudah nulis ilmu hadis. Tapi ya di bidang apa suatu juz kecil masalah apa, satu juz kecil yang masalah apa. Kitab yang paling bagus tuh namanya kitab apa namanya ya? Saya lupa kitabnya. Paman ada Ashab Alul Hadis, apa namanya? Jami apa? Al-Jami. Nah, jadi kitabnya itu menerangkan tentang orang-orang yang ngaku ahli hadis. Tapi Ahmadiyah kan dikritik. Ahli hadis itu tidak semacam sampean. Sampean baru ngaji kitab hadis, Muhtarul Hadis, kemudian Qolan Nabi, oh gitu langsung seakan-akan sudah pinter semacam itu. Tidak semacam itu. Begitu. Nah, banyak orang-orang ngaku pinter hadis tapi tambah pengetahuannya berkurang. Akhirnya kemudian dia menulis apa namanya Al-Jami kalau tidak salah. Al-Jami, kitab Jami yang mengumpulkan tentang tata keramanya seorang ahli hadis. Salah satunya, salah satu menurut beliau ya, menurut Al-Khatib Al-Baghdadi, salah satu ciri khas ahli hadis itu harusnya hidupnya sederhana. Tidak boleh bermewah-mewahan. Iktisad, itu baru ahli hadis. Kalau ada ahli hadis kok bermewah-mewahan, rumahnya besar, mobilnya banyak, lah itu dicurigai ahli hadisnya. Ikut beliau semacam itu. Ahli hadis itu cirinya adalah iktisad, hidupnya sederhana. An Abi Hurairah saking Abu Hurairah. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita itu berkumpul dengan orang banyak, tidak usah malu-malu minta didoakan kepada orang-orang. Jadi kita tidak tahu di mana doa siapa yang dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu doanya kiai, belum tentu doanya ustadz. Kadang orang biasa itu tambah manjur doanya, mustajab doanya. Nah, ini ada cerita dari apa namanya salah satu ustadz di Pondok As-Salam. Anda mesti sudah kenal Pak Gus Maimun kan? Pak Gus Maimun itu dulu pernah namanya mengalami apa namanya kehidupan yang sulit. Nah, jadi pernah suatu saat mengalami hampir bangkrut, tokonya tidak punya barang, kemudian apa jualannya sepi, bahkan cerita sama saya, utang saya tuh banyak gini. Akhirnya suatu saat dia itu ketemu sama seorang laki-laki yang pakai dauntel, kerupuk atau apa gitu. Nah, maka karena dia sudah sumpek kadang, ya maka dia pengen sedekah. Akhirnya sedekah sama orang itu didoakan supaya naik haji. Dia ketemu berapa kali dan didoakan terus. Akhirnya ternyata betul, meskipun saat itu dia sedang tidak mau bangkrut, ternyata bisa berangkat haji, apa namanya usahanya kemudian bisa maju, bisa jualan macam-macam. Nah, tapi kemudian dicari lagi orang sudah tidak ketemu lagi. Dia cerita sama saya, ini kemungkinan yang doanya mustajab ya ini, padahal orang biasa pakai sepeda ontel, gitu kan. Jadi belum tentu doanya kiai, doanya ustadz itu manjur mustajab, gitu kan. Bisa-bisa orang yang biasa itu doanya ya mustajab. Karena itu kalau ada orang minta-minta, sebaiknya jangan ditolak, dikasihlah entah 500, entah 1000, entah 2000. Nanti Anda mesti didoakan ya, siapa tahu dari doa itu Anda apa namanya bisa memperoleh hajat Anda, kebutuhan, rezekinya dilancarkan. Karena kita tidak tahu doa siapa yang dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling dekat untuk dikabulkan adalah doa dari orang tua kita sendiri, terutama dari ibu. Nah, kalau bisa itu ibu itu dimintai doanya, jangan dibikin susah. Kalau bisa menyenangkan ibu, insya Allah nanti hidup kita itu akan
digampangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau saya itu ada apa-apa, misalkan pindah rumah, buka toko atau mau pergi mau apa namanya, mesti ngomong sama ibu saya. Kalau dilarang enggak boleh. Contohnya lah kemarin. Itu adik saya kan pulang dari umroh, mau berangkat umroh. Nah, mau berangkat umroh itu sudah tak hitung sebetulnya. Oh, ini nanti mesti berangkatnya habis subuh. Paling nanti jam setengah sudah selesai acaranya. Saya mau berangkat jam 7. Mau jualan, kamarnya semacam itu. Delalah malamnya istri saya dipesani sama ibu saya. Anu itu Mas Arif nggak usah jualan besok. Nah, ini kemudian ketemu saya lagi, saya mau juga, nggak usah jualan. Ya ini tak turuti lah, tak turuti ya. Ibu yang ngomong kan tak turuti. Delalah ketika besoknya saya ketemu sama orang-orang Timbura, gimana pasarnya? Wah, untung kamu nggak berangkat ya. Jam 10 hujan deras. Oh itu. Nah, jadi kadang-kadang itu kalau kita nurut sama ibu itu insya Allah nanti digampangkan dari rezekinya, dijauhkan dari kesusahan, kesulitan. Dan itu tak alami sendiri, Mas. Alami sendiri. Kadang-kadang ketika kalau saya kadang-kadang itu membantah itu kadang kejadian juga. Contoh dulu ketika istri satu hamil, karena ada masalah keluarga, akhirnya tak suruh pindah rumah, kontrak lah. Sudah diomongin sama ibu saya, jangan tunggu sampai lahiran dulu baru pindah. Namanya saat itu masih jiwa muda, tidak peduli pindah rumah. Akhirnya istri saya mengalami keguguran. Nah itu karena tidak nurut sama ibu, sama orang tua lah gampangannya. Termasuk kalau saya buka toko pindah rumah itu sekarang kan kadang-kadang saya nurut sama ibu saya. Datang ke Pak Yai itu minta hari yang bagus gimana. Saya sebenarnya tidak percaya, Mas. Cuma karena pengen menyenangkan orang tua, ya akhirnya tak turuti saja. Niatnya bukan percaya sama hitung-hitungan itu. Niatnya cuma menyenangkan orang tua. Ya alhamdulillah digampangkan terus sama Allah SWT. Hadisnya, ini hadisnya sebentar, kita lihat dulu. Nah, jadi hadisnya adalah hadis yang apa namanya? Kalau ikut Imam Al-Munawi, orang yang mengatakan hadis ini dhaif itu nggak pas. Karena Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami' Shaghir ketika menerangkan mengutip hadis ini, beliau diam saja. Kalau diam berarti kemungkinan besar itu hadisnya adalah hasan atau sahih. Istaghfiru min qauli la haula wala quwata illa billah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Silakan kalau mau tanya atau mau